Jadi Angrok di dalam Pararaton itu setelah lahir kembali ke dunia itu disebutkan lahir kembali ke dunia itu di timur Gunung Kawi. Nah itu yang kemudian menjadi starting untuk mengkisahkan kisah panjang tokoh ini, mulai dari misteri kelahirannya. Kelahirannya juga sangat misterius gitu ya, yang diberitakan lahir dari seorang perempuan di desa Pangkur ya, dari seorang perempuan yang namanya Ken Endok gitu. Ibunya menarik ya, disebut dengan nama Endok gitu ya. Endok itu sebutan kuno, Endok ya. Kalau sekarang jadi Endok ya. Jadi NDOK Endok gitu ya, atau Endok. Ini memang menunjuk pada telur ya. Ada sebutan lain untuk telur. Han3 itu ya juga telur. Sekarang jadi tigan gitu ya. Ada hantelu itu ya, telur. Telur menjadi telur dan seterusnya. Nah, jadi ibunya yang dalam Pararaton disebut Kendok ini betul-betul memberikan gambaran kepada kita, ini adalah wanita cikal bakal ya. Angrok disebut-sebut sebagai cikal bakal, tapi ada yang lebih cikal bakal dari dirinya, yaitu ibunya yang disebut dengan nama Ndok gitu. Saya justru jadi teringat pada tokoh yang juga menjadi cikal bakal dari dinasti yang ada di Jawa Timur, yaitu Isyana, yang juga memiliki unsur sebutan Ndok, yaitu si Ndok atau menjadi Sin Ndok, Sendok itu ya. Ya, baik. Nah, jadi Pararaton panjang ya. Jadi mengkisahkan kehidupan Angrok itu mulai sebelum dilahirkan di timur Gunung Kawi ya. Yaitu kehidupan di masa lampaunya, yang nampaknya kehidupan masa lampaunya itu tidak di timur Gunung Kawi tapi di barat Gunung Kawi, karena sosok sebelum dirinya lahir ke dunia untuk kedua kali itu disebut-sebut sebagai seorang anak janda dari Jiput itu ya. Jiput mengingatkan kita pada nama satu desa yang ada di Blitar, di Ngelegok, yaitu desa Jiwut itu ya. Ya, Jiwut itu ada teman saya di media itu, Bagus, itu dari Jiwut itu ya, Jiwut Blitar ya, karena ada Jiwut juga, Jiwut Kediri. Nah ini, dan Jiwut Blitar itu memang desa tua ya, yang areal ini sudah ditetapkan dalam prasasti Kinewu sebagai desa perdikan ya, pada masa pemerintahan Balitung. Jadi desa panjang, jejak-jejak sejarahnya di Jiwut ya, Jiwut Blitar itu juga cukup banyak didapati ya. Nah, salah satu di antaranya ya prasasti Kinewu yang berasal dari masa pemerintahan Balitung. Prasasti ini hampir bersamaan waktu dengan prasasti kubu-kubu yang berkaitan dengan Kebon Agung dan Kebon Sari ya. Jadi ini prasasti awal ya yang ada di Jawa Timur ya, kalau di Malang ini ya prasasti yang tua setelah prasasti setelah prasasti Kanjuruhan ya. Baik. Nah, ada tempat lain yang juga diberitakan di dalam Pararaton berkaitan dengan Angrok sebelum dirinya lahir ke dunia sebagai Angrok. Itu adalah tempat yang mungkin menurut saya sekarang menjadi Sawentar ya. Yang di dalam negara Kertagama, Sawentar itu sebutannya Lawang Wentar ya. Ada kata lawang yang artinya sejak dulu lawang itu juga pintu ya. Nah, barangkali tempat inilah yang merupakan tempat tinggal dari Putapawangkeng gitu, di mana Angrok merelakan dirinya sebagai orang yang melakukan tindakan altruistik ya. Altruistik itu artinya mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang bukan kepentingan dirinya, karena Angrok meminta kesediaan dari Putapawangkeng agar dirinya bisa menggantikan binatang kurban untuk pendirian Gapura. Jadi ketika itu Tapawangkeng mendirikan Gapura, dan kurban untuk mendirikan Gapura itu berupa wedhus bang. Angrok meminta dengan hormat kepada Tapawangkeng agar dirinya diizinkan untuk menggantikan wedhus bang itu sebagai binatang kurban. Ini permohonan yang kelihatannya naif gitu. Tapi sebenarnya ini adalah keinginan baik dari Angrok agar ketika dia nanti lahir ke dunia menjadi manusia di era berikutnya, yaitu menjadi Angrok, itu menjadi manusia yang baik gitu ya. Jadi karena
ketika lahir ini kan sudah ada satu keinginan dia menjadi orang yang baik, karena itu mengakhiri hidupnya itu secara altruistik ya, untuk kepentingan yang bersifat religis. Nah, mengapa demikian? Karena para raton mengkisahkan bahwa dalam kehidupan terdahulu Angrok itu sebagai orang yang banyak melakukan dosa. Disebut-sebut dirinya sebagai orang yang memutus putus tali kekang kesusilaan. Ya, jadi nabraki aturan. Nah itu ya. Jadi orang yang dalam hidupnya itu nabraki aturan. Karena itu dia berharap ketika lahir ke dunia yang baru itu dia akan lahir sebagai tokoh yang baik. Oleh karena itu sebenarnya para raton punya mengawali dirinya kisah dari tokoh yang dikisahkan panjang lebar di para raton itu, yaitu Ken Angrok itu adalah tokoh yang nanti akan berakhir dengan kebaikan, ya, kebaikan. Nah, tulisan ini yaitu dari Berandalan menuju ke Singgasana ini memberikan gambaran kepada kita tentang fase-fase menuju ke kebaikan. Dan ini sesuai dengan doa pengharapan atau keinginan dari si nakal ya, si anak janda dari Ciput itu agar kelak ketika lahir ke dunia lahir lagi ke dunia itu menjadi orang yang baik. Walaupun pada awalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dikisahkan sebagai kegiatan-kegiatan tindakan-tindakan yang kurang baik yang dalam judul tulisan ini diistilahi dengan berandalan itu, tapi pada akhirnya berakhir dengan satu kebaikan ya. Baik, saya akan mengulas agak tentang ini ya. Jadi saya akan berangkat dari kata berandalan dulu ya. Sebelumnya ya. Baik. Jadi berandalan ini sebenarnya salah satu kategori kehidupan ya, berdasarkan sifat dan perilakunya. Oleh karena itu ada yang menyebut bersikap dan berperilaku sebagai berandal, sebutannya adalah berandalan ya. Jadi Ken Angrok pada diskusi kali ini, saresen kali ini akan kita lihat dalam satu perjalanan lintas fase, yaitu dari fase sebagai berandal, dari berandalan menuju ke Singgasana Jawa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sederhanakan, berandalan menuju ke Singgasana. Jadi kalau diberi muatan, yang berandalan diberi muatan positif, yang Singgasana diberi muatan berandalan diberi muatan negatif, Singgasana diberi muatan positif. Jadi ini perjalanan menuju ke positif ya. Nah, lalu apa arti kata tergambar pada judul ini yaitu dari berandal menjadi raja ya. Nah, kehidupan yang semacam ini sebenarnya adalah satu keniscayaan dalam hidup ya. Ini keniscayaan. Bisa saja orang yang kemudian memegang tampuk pemerintahan sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai anggota dewan, sebagai macam-macam, itu semula ya, sebelumnya ini adalah tokoh yang malang melintang di dunia keberandalan gitu ya. Ini adalah satu keniscayaan, bukan tidak mungkin ya, satu keniscayaan dalam hidup, bukan tidak mungkin, bisa saja terjadi. Nah, balada Ken Angrok yang digambarkan dalam kitab Gancaran Para Raton ini memberikan tuturan, memberikan kisah yang demikian ya. Jadi memberikan tutur yang demikian ya. Jadi memang Para Raton ini adalah kitab yang oleh kitabnya itu sendiri itu disebut sebagai tutur dari tokoh yang bernama Angrok. Karena itu di awal kitab itu, di awal teks itu disebut dengan iti katuturan nira Ken Angrok. Ini adalah tutur mengenai Angrok. Oleh karena itu penulis Para Raton itu jujur mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh penulis itu adalah literalisasi. Jadi menuliskan dari kisah yang sebelumnya sudah ada, tapi dalam bentuk tutur, dalam bentuk cerita lisan. Jadi oral story yang dijadikan sebagai literal story. Itulah yang dalam dunia kesusastraan disebut dengan literalisasi. Jadi kita harus memahami itu ya, sehingga mengapa Para Raton itu
pengkisahannya seperti itu karena memang bermula dari kitab yang bernama Tutur, dan Tutur ini adalah sesuatu yang sudah lintas generasi ya, karena ada kemungkinan antara kisah yang dituturkan yaitu tokoh Angrok, itu masa hidup Angrok, dengan penulisannya itu ada gap waktu yang panjang, lebih dari 2 abad ya, 2 sampai 2,5 abad lamanya, sehingga wajar jika dalam kurun waktu 2,5 abad, kalau 1 abad itu 1 generasi itu dirata-ratakan 25 tahun, jadi paling tidak kisah ini sudah menjadi tutur ini kurang lebih 10 generasi ya. Jadi 25 kali 10 250, kurang lebih 10 generasi itu menjadi kisah yang diturunkan dari mulut ke mulut ya, secara generatif dari mulut ke mulut, sehingga terbuka kemungkinan adanya bias-bias dari peristiwa yang sesungguhnya. Dan setiap masa ketika dituturkan dari generasi pertama, generasi kedua menuju ke generasi berikutnya, suasana zamannya, kehidupan sosial budaya pada zamannya itu ikut disisipkan, ikut tersisipkan. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang diistilahkan oleh Ibu dulu Dirjen Kebudayaan, yaitu yang sebelum Edi Setiawati, Bu siapa yang menulis Bu siapa? Bu siapa? Buku bukan Bu yang menulis tentang filologi ya, filolog Bu Haryati Supadio. Dia mengatakan bahwa susastra itu tidak hampa budaya ya. Artinya bahwa budaya yang hidup pada zamannya itu ikut terrefleksikan di dalam karya sastra yang bersangkutan. Oleh karena itu apa yang digambarkan dalam Pararaton itu juga bisa menjadi cermin sosial budaya pada zamannya. Oleh karena itu kalaupun tokohnya itu bukan tokoh historis, kalaupun kisahnya itu bukan kisah historis, tapi tuturannya, detail-detail yang dikisahkan, gambaran mengenai suasana sosial dan budaya itu adalah historis karena mewakili zamannya. Ya, saya akan melihat Angrok lebih dari itu ya. Jadi perkara Angrok masih dipolemikan tokoh historis atau tidak historis itu menurut saya sesuatu yang memang perlu dicari ya, dibuktikan. Tetapi di luar itu pun pengkisahannya, jadi bagaimana dirinya itu dikisahkan, ini menjadi cermin mengenai sosial budaya pada zamannya. Nah, Pararaton memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang itu bernama Angrok itu yang sebelumnya menjalani hidup dengan sebutan menjalani hidup yang berandalan, itu pada akhirnya itu menjadi penguasa di Jawa. Nanti kita akan tuturkan. Nah, saya melihat apa yang dikemukakan, apa yang digambarkan di dalam Pararaton, saya jadi ingat disertasi yang ditulis oleh Abi Lapian ya. Abi Lapian ini mengembangkan dari disertasinya ya, mengembangkan dari disertasinya menjadi suatu buku yang diberi judul, bukunya itu Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut gitu ya. Terbitan berikutnya itu oleh Komunitas Bambu, ini tahun 2009. Dalam buku ini Abi Lapian, Adrian Bernard Lapian itu berkisah bahwa tidak sedikit raja-raja di negeri-negeri bahari itu sebelumnya itu merupakan tokoh yang malang melintang di dunia perbajak lautan. Mereka adalah orang laut ya, karena tinggal di satu pulau di pesisiran yang kemudian ada yang berprofesi sebagai bajak laut dan kemudian menjadi raja laut ya. Jadi menjadi penguasa di satu negeri bahari. Salah satu contoh kerajaan yang dibangun oleh bajak laut itu adalah kerajaan Sulu gitu ya. Kerajaan Sulu. Nah, kerajaan ini berbasis awal itu di Filipina bagian selatan, di Mindanao itu ya, di Mindanao, di Mindanao, Sulu. Karena itu bajak laut yang handal pada abad-abad ke-14, 15 sampai era-era Arung Samudra itu disebut dengan
di istilah sebutannya itu adalah lanun solok ya, ilanun atau lanun. Lanun itu sebutan untuk bajak laut ya. Solok itu sebenarnya adalah sebutan yang agak berubah dari mestinya Zulu gitu ya. Karena itu ada salah satu tempat yang daerah yang dibangun oleh para bajak laut dari Zulu ini adalah daerah Solok yang ada di Sumatera. Di Sumatera kan ada Solok ya, ada Solok di Sumatera. Dan para pelaut ini adalah para bajak ini adalah bajak yang luar biasa kekuatannya. Kerajaan Kutai Kartanegara itu ibu kota pemerintahnya dipindahkan 3 kali. Itu karena serangan dari Ilanun Solok ini ya. Jadi memang kita juga melihat ya bagaimana para bajak laut itu di dalam kisah-kisah di Karibia misalnya, itu bajak laut yang tidak hanya mampu menguasai lautan tapi juga bisa menguasai daerah-daerah di pesisiran Pulau Jawa, di daerah-daerah pesisiran itu dirampok habis-habisan ya. Satu desa, satu daerah itu dirampok secara besar-besaran, diduduki, dan di tempat itu kemudian didirikan pemerintahan yang dikuasai oleh para bajak laut. Nah, jadi saya jadi teringat itu, Anggrok itu jadi teringat itu. Dan sekarang pun juga tidak sedikit seperti saya katakan tadi, para berandal yang kemudian menjadi penguasa ya, jadi bupati, jadi wali kota yang latar belakang sebelumnya ya orang-orang yang kehidupannya berandalan ya. Saya tidak menyebut namanya, tapi di periode yang lalu juga ada orang yang semacam demikian itu kita dapati di beberapa daerah gitu ya. Nah, baik ya. Jadi kalau di judul ini berandalan menuju ke singgasana, maka di api-apian itu dari bajak laut menjadi raja di negeri bahari ya. Ini hanya sekedar perbandingan. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan berandalan itu? Saya akan menelisik dari istilah dulu. Monggo Mas Joko yang kedua. Nah, jadi kata berandalan ini adalah kata jadian ya. Kata dasarnya adalah berandal. Saya mencoba untuk menelisik kata berandal ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berandal atau dalam bahasa Jawa disebut dengan berandal itu ya. Berandal itu beda dengan brondol gitu ya. Jadi mula-mula kalau masih rambutnya bulu-bulunya lebat itu berandal, tapi kalau sudah pada rontok itu namanya brondol. Jadi berandalan jadi brondol. Ya, saya termasuk yang berondolan. Dulu berandalan tapi jadi berondolan. Baik. Berandal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang tidak menuruti peraturan yang berlaku. Itu menurut KBBI. Berandal juga bisa diartikan sebagai pengacau. Gitu. Berandal bisa juga diartikan sebagai perampok, sebagai kecu kalau dalam istilah Jawa, sebagai bandit dalam istilah Jawa juga. Baik. Nah, sebagai kata jadian, kata berandalan, yaitu berandal ditambah an, ada yang mengartikan, saya hanya menyitir aja. Seseorang yang suka melanggar hukum atau aturan dengan penampilan yang acak-acakan, ya. Penampilan yang acak-acakan, tidak seperti lazimnya yang lain gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana tampilan perompak-perompak Karibia itu, Karibian itu. Itu tampilannya kan sangat khas itu ya. Tampilan yang acak-acak, terkesan lusuh, kejam dan beringas. Ada juga yang mengartikan berandalan itu sebagai seseorang yang tidak menuruti peraturan yang berlaku. Ini mirip dengan yang pertama. Selalu mengacau juga mirip yang pertama. Berbuat seenaknya dan melakukan aksi perampokan. Jadi ini agak mirip. Nah, ada banyak kata sebutan yang bersinonim arti dengan berandal atau berandalan. Bahkan saya sempat googling itu ada yang menginventarisir paling tidak kurang lebih ada 113 kata yang bersinonim arti dengan berandalan. Misalnya kata uraan, begundalan, begundal ya. Wah, ini para begundal. Ya, uraan, begundal, ugal-ugalan, balik, adab, ndugal. Wah, arek ndugal ya. Ndugal, kemudian durjana, konyol, kurang ajar, liar, riso, lusuh, sembrono, dan seterusnya. Ini ada banyak istilah yang bersinonim arti dengan apa yang dimaksud dengan berandalan. Ini dari sudut sebutan ya, dari sudut sebutan. Nah, kita akan mencoba menelisik apakah gambaran-gambaran semacam ini ya tidak
menuruti aturan, membuat kacau, menjadi perampok dan sebagainya itu hadir pada diri Angrok menurut pengkisahan dalam Pararaton. Kita akan nyoba telisik ya, apakah gambaran semacam itu hadir pada diri diri Angrok yang digambarkan oleh Pararaton. Baik, yang ketiga Mas Joko. Nah, kita masuk ya yang ketiga itu. Terus Mas, ayo cok yang ketiga. Oh ya, ya. Contoh tokoh sejarah Jawa yang berandalan. Saat sebelum menunjuk, apakah hanya Angrok saja yang digambarkan macam? Ternyata tidak ya. Pada masa Hindu-Buddha kita kenal tokoh Angrok yang juga nanti akan kita paparkan panjang lebar bagaimana keberandalannya. Angrok di dalam Pararaton digambarkan sebagai tokoh yang mula-mula hidup memberandal, itu ya. Ini sebagaimana terkisah dalam Pararaton. Jadi tokoh berandal yang kemudian menjadi Raja Jawa di Kerajaan Tumapel. Ini pada abad ke-13 Masehi. Nah, pada masa Kesultanan juga ada seorang tokoh yang semacam begitu ya. Nah, kita kenal misalnya salah satu di antaranya adalah Trunojoyo. Ya, Trunojoyo ini hidup pada masa Kesultanan Islam, yaitu pasca Sultan Agung, yaitu sekitar Amangkurat I ya. Nanti bahkan digambarkan Trunojoyo itu clash dengan Amangkurat I. Trunojoyo adalah cucu Raden Prasena atau Cakraningrat yang pertama yang sebelumnya itu sempat menjadi bajak laut gitu ya. Nah, kita juga dalam kisah dalam kisah kehidupan Trunojoyo dikatakan bahwa bersama dengan Kraing Galengsong Trunojoyo ya, ini melakukan kegiatan kebajak lautan khususnya di jalur simpang Selat Madura ya, di acak-acak daerah-daerah pesisiran itu, mulai dari Surabaya, Gresik, Tuban, terus sampai ke barat itu operasinya sampai daerah Cirebon. Daerah Cirebon ini adalah bajak laut yang sangat ditakuti pada waktu itu di jalur simpang Selat Madura dan Laut Jawa, karena bersinergi antara dua bajak laut dari Madura, dari Sampang, yaitu Trunojoyo dan tokoh yang malang melintang di dunia kelautan, yaitu Kraing Galengsong dari Sulawesi Selatan ya. Nah, jadi sekali lagi bersama dengan bersama dengan Kraing Galengsong, Trunojoyo itu sempat malang melintang di dunia kebajak lautan gitu. Ini mengingatkan saya pada apa yang digambarkan oleh Lapian di dalam bukunya Orang Laut, bajak laut, raja laut gitu. Nah, pada tahun 1676 bahkan melalui serangkaian perlawanan terhadap Mataram ya, terutama terhadap Amangkurat I, Trunojoyo itu kemudian menobatkan dirinya sebagai penguasa. Bahkan gelarnya itu adalah Panembahan Madu Ratna Panatagama. Nah, ini contoh bajak laut yang kemudian menjadi raja laut itu ya. Nah, tapi meninggalnya ternyata yang menarik perhatian kita, dari semula bergerak di laut, tapi justru di ujung-ujung hidupnya itu endingnya itu justru di daerah pedalaman, di daerah Ngantang gitu ya. Jadi benteng terakhirnya ada di Selokurung, dan mitranya yaitu Kraing Galengsong yang sempat menjadi menantunya itu kemudian dalam serangan penggerebekan yang dilakukan oleh dipimpin oleh Kapten Pak itu membuat Kraing Galengsong terluka dan kemudian meninggal dan dimakamkan di Ngantang hingga sekarang ya. Nah, ini contoh tokoh yang malang melintang di laut, tapi justru bahkan luar Jawa, justru makamnya ada di pedalaman Jawa, di Ngantang. Nah, ini Kraing Galengsong. Nah, jadi ini sedikit gambaran saja bahwa sesungguhnya setiap masa memiliki tokoh berandalannya sendiri-sendiri gitu ya. Apakah kita termasuk para berandal itu? Jadi setiap masa, setiap daerah itu memiliki tokoh berandalannya sendiri, dan di antara tokoh berandalan yang hadir di setiap masa itu ada yang kemudian mampu meniti jalur politik pemerintahan sebagai penguasa. Angrok misalnya, Trunojoyo misalnya itu menjadi penguasa
yang latar masa lampaunya itu justru hidup sebagai beranda ya. Jadi inilah yang saya sebut tadi, ini merupakan satu keniscayaan wolak-walik ngurip itu ya. Kalau orang nggak, waduh ini wolak-walik urip itu ya. Jadi ada yang di kondisi wolaknya itu jadi beranda, tapi di waliknya itu jadi raja. Jadi wolak-walik urip itu ya. Nah, jadi anggrok nanti akan kita bicarakan. Justru yang menarik perhatian kita memahami keberandalan anggrok itu tidak bisa kita lepaskan dari konteks politik pemerintahan di masanya ketika anggrok itu lahir ya sebagai anak-anak dan kemudian berusia remaja dan menuju ke dewasa, yaitu dia hidup di era itu ketika kondisi politik di Jawa, khususnya di Jawa Timur itu dalam kondisi chaos, yaitu di akhir masa pemerintahan Kadiri atau Pangjalu gitu ya. Oleh karena itu mengapa anggrok itu menampilkan dirinya atau digambarkan sebagai tokoh yang berandalan itu tidak bisa kita lepaskan dari konteks politik pemerintahan pada zamannya. Baik, kita akan lanjut yang berikutnya, agak dituntaskan nanti baru kita geser ya. Nah ini untuk lebih jelasnya tentang konteksnya itu ya. Jadi konteks politik pemerintahan di era kejuangan Ken Anggrok. Jadi mohon maaf saya pakai istilah kejuangan karena anggrok itu pada salah satu kacamata ya, kalau tergantung kacamata mana yang dipakai itu ya. Kalau kacamata Arema itu anggrok adalah tokoh pejuang gitu ya. Tapi kalau kacamata daerah lembah Das Tengah Berantas ya dia bukan pejuang ya, dia pemberontak gitu ya. Jadi saya menggunakan istilah kejuangan anggrok itu karena saya melihatnya dari Malang. Ya baik. Jadi konteks politik pemerintahan era kejuangan anggrok ya. Jadi kalau kita lihat saya membuat rentang satu abad, yaitu tahun 1200-an sampai dengan 1300-an ya, 1300-an. Dalam kurun waktu 70 tahun, mulai dari tahun 1222 sampai dengan 1292, 70 tahun, ini merupakan satu era di mana hadir satu pemerintahan di Jawa, tepatnya di Jawa Timur dan lebih khusus lagi berpusat di daerah Malang. Ini merupakan pemerintahan otonom yang disebut dengan Tumapel atau acap dinamai juga dengan Singasari. Oleh karena itu kalau ada yang kemudian mempersoalkan penamaan Tumapel dan Singasari itu sesungguhnya adalah hal yang biasa, karena nama kerajaan itu acap pula diberi sebutan dengan menyebut nama ibu kota kerajaannya. Itu adalah hal yang biasa. Sampai sekarang pun juga hal yang biasa, di mana pusat pemerintahan kabupaten itu bisa disebut dari pusat pemerintahannya. Kita tidak menyebut Buleleng, tapi kita lebih sering menyebut Singaraja gitu ya. Nah baik, jadi tahun 1222 itu merupakan era di mana Tumapel sebagai kerajaan yang otonom ya, sebagai kerajaan yang otonom itu hadir sebagai kerajaan yang ada di Jawa, dan anggrok adalah raja pertama. Oleh karena itu tidak salah kalau di dalam judul Saresian ini menyatakan atau menuliskan dari berandalan menuju ke singgasana Jawa, karena 1222 itu anggrok menjadi penguasa di bumi Jawa ya. Apakah sebelumnya anggrok sebelum 1222 tidak menjadi belum menjadi penguasa? Sebenarnya sudah ya. Karena demikian anggrok dapat mengalahkan Tunggul Ametung, paling tidak daerah timur Gunung Kawi yang bernama Tumapel itu di bawah kekuasaan anggrok, tapi belum meliputi seluruh Jawa Timur atau Jawa ya, tapi hanya sebatas kurang lebih daerah di timur Gunung Kawi yang disebut dengan Tumapel. Nah, kita tidak tahu berapa lama anggrok yang pada sudah berhasil menguasai timur Gunung Kawi itu memperoleh kemenangan terhadap Kadiri, yang kita tahu kemenangannya 1222 dalam satu pertempuran di Ganter gitu. Nah, bila mana anggrok berhasil mengalahkan Tunggul Ametung ini, sayang sekali para raton tidak menyebutkan ya, tidak menyebutkan, tapi ada kemungkinan itu sudah memasuki tahun 1200 ya. Nah, tentu tidak begitu anggrok hari ini mengalahkan Tunggul Ametung terus besok langsung berhasil mengalahkan Kadiri, tidak.
pasti butuh waktu ya, beberapa tahun untuk menghimpun kekuatan ya, sehingga akhirnya memiliki satu power yang paling tidak hampir balance lah dengan Kediri, sehingga ketika terjadi pertempuran itu Tumapel bisa memperoleh kemenangan. Dan terbukti memang pada tahun 2022 ini adalah Tumapel Jayati, kemenangan Tumapel terhadap Kadiri dalam satu pertempuran yang terjadi di Gantar. Perihal ini nanti para panjang lebar akan kita paparkan di dalam edisi selanjutnya Bedah Pararaton itu ya. Mungkin saya tidak terlalu panjang memberitakan itu, hanya saja kita tidak tahu pasti ya berapa waktu yang digunakan Angrok itu untuk persiapan untuk bisa mengalahkan persiapan dari Tumapel, di mana Angrok menguasai wilayah Tumapel itu bisa mengalahkan Kadiri.